Selamat pagi, perkenalkan kami dari jurusan ICB, nama saya Ovaldo, Nama saya Jericho. Dan saya Darren. dan hari ini kami membuat website untuk membantu aktivitas acara organisasi supaya bisa menjadi lebih efisien. Selamat menonton. Ya. Fitur pertama ada login. Login ini dapat memasukkan username, yaitu antara NRP atau kode dosen. Dan untuk password adalah input password. Password ini bisa di-view agar memudahkan bagi mahasiswa untuk melihat apakah mereka udah benar inputnya. Nah, untuk role-role-nya ada student, ada lecturer, sama ada admin. Masing-masing role ini memiliki fungsi penting dalam jalannya program ini. Untuk fitur alur paling pertama adalah untuk menambahkan proposal hingga membuat menjadi acara. Pertama-tama kita membuat ajukan proposal dulu. Lalu kirim proposal ini adalah untuk menambahkan proposal ini pada admin. Kita bisa melihat status proposal di sini bagi siswa dapat terlihat pending. Baik, untuk admin kita bisa refresh dulu, maka ada proposal pending. Nah, kita bisa lihat, oh ada proposal baru, maka bisa di decline atau bisa di accept. Akan ada alert. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa lihat bahwa statusnya sudah disetujui dan acara saya akan menambah satu. Itu. Baik, sekarang masuk ke tahap acara nomor 1, yaitu preparation. Dalam preparation ini terdapat satu timeline. Lalu ada interview date, kita simpan pengaturan. Oke, habis itu ini ada deskripsi. Ini buat menjelaskan tiap-tiap tahapan bagi yang baru pertama kali menggunakan. Lalu untuk divisi, kita bisa nambahin divisi acara, bisa nambahin divisi, misalnya Bubdoc. Oke, divisi ada udahannya. Struktur, aku bisa invite untuk nambah core, misalnya aku nambahin si 010, cari. Nah, ada kirim undangan. Oke, sekarang dia udah keundang 010. Kalian perhatikan. Nah, ini ada invite 010 dari acaranya. Kalau di accept, bisa join. Kalian bisa lihat, nambah. Tapi divisi tetap harus ya. Tambahin divisi, misalnya publikasi nih, dia itu koordinatornya. Simpan perubahan struktur, maka dia akan ke save. Untuk pindah ke timeline selanjutnya, bisa melalui cara ini. Oke, sekarang udah di tahap kedua, kalau seperti yang kalian lihat. Nah, di tahap kedua ini, detail bentuknya udah beda nih. Ini itu untuk jadwal dan kegiatan, ini untuk anggota, ini buat member umum ceritanya. Nah, kalau yang ini buat fitur pengurus inti, bisa nambahin pertanyaan, update timeline, isi pendaftar, lihat status itu kan, siapa aja yang daftar, ini strukturnya bisa diupdate, juga bisa download Excel. Nah, ini divisi dan ini hasil evaluasi. Tapi untuk sekarang kita fokus di pertanyaan, karena sebagai pengurus kita bisa menambahkan pertanyaan, yaitu misalnya untuk pertanyaan ini sendiri ada actionnya, CRUD, create, edit masuk ke sini, create, edit, delete juga ada. Nah, untuk pengurus inti, si koordinator bisa join, bisa buka, dia bisa ngubah juga. Untuk ini, pengurus inti dia cuma bisa ngeliat pendaftar dan pertanyaan, nggak ada dashboard lainnya. Nah, ini punya lainnya. Eh, Kalian bisa, ini dari ceritanya dari siswa lain lagi ya. Aku lagi mencari panitia, dia bisa nih daftar panitia yang ini.
kirim pendaftaran, dan untuk ini nanti pendaftar, di refresh, daftar bisa dilihat. Itu. Ini bentuknya data table sehingga mempermudah pemilihan pendaftar. Untuk timeline, kita update ke interview ya. Ini ceritanya tadi orangnya udah daftar, sekarang waktunya dia interview. Nah, kalau ini untuk mengakses halaman interview bisa dua cara, yaitu lewat sini atau lihat sini, atau bisa ditampilkan di sini juga. Pilihannya banyak untuk mempermudah para interviewer membuka. Isinya apa interview? Interview itu ada list semua pendaftarnya, lalu ini riwayat organisasi. Dia itu bisa lihat detailnya, ada divisinya, riwayat organisasinya. Lalu sebagai interviewer, kita bisa mengubah jawaban pertanyaan. Dia kan lagi interview nih, terus di akhir-akhir aku memberikan saran. Menurutku ini ditolak karena kurang baik. Nah, ini nanti masukan bisa dipilihkan. Terus ada kebutuhan terima atau tolak. Kalau terima, bisa menempatkan divisi. Misalnya di BPH, acara publikasi, bisa. Yang pasti mungkin aku pilih publikasi dulu ya. Terus habis aku simpan keputusan. Nah, buat pendaftar panitianya, dia bakalan ngeliatnya pending nih alasannya. Nah, buat ini kita masuk ke detail acara lagi. Terus habis itu kita ganti nih timelinenya buat masuk ke bagian acara aktif. Oke, buat acara aktif ini gunanya apa sih? Ini menandakan waktu acara ini lagi berjalan nih, preparasinya. Jadi ada CRUD jadwal dan anggota yang accepted bakal statusnya jadi accepted. Nah, dia bisa ngelihat jadwal anunya. Tapi diingat mode BPH dia nggak bisa akses ya. Itu dia tetap bisa ngelihat struktur panitianya. Nah, si BPH sekarang bisa nambahin jadwal nih, eh, menggunakan ini, pakai nambah jadwal baru, pakai tanggal, ruangan, dan bisa ditambahkan. Ini bentuknya CRUD, jadi bisa diedit juga dan di delete. Nah, buat waktu aktif ini fitur download Excel ini penting banget ya. Soalnya kayak nanti waktu di kemahasiswaan sangat dibutuhkan banget. Upgrading ini seperti bisa dilihat ada tak bagian evaluasi di mana mereka bisa ngerating. Juga bisa dikosongin. Kalau dikosongin nanti otomatis 5. Nah, dari si VPH kan grading nih ceritanya, terus habis itu mau ditutup ke final grading. Di tahapan final grading ini, anggota sudah nggak bisa evaluasi lagi. Nah, sekarang tinggal ketua yang membenarkan hasil ini ya. Poin juga bisa dinaikin by request. Dan ini alasannya juga bisa dipilih. Ini hanya untuk alasan ya, bukan untuk rating-rating tetap tertanam. Yang buat poin bisa dinaik turunin gitu. Lalu bisa disimpan keputusannya untuk nge-save dan untuk timeline dia bisa pindah ke tahapan finish. Nah, untuk timeline finish dia itu udah nggak ketampil lagi di sini. Lalu ada di history selesai, dimana di acara sini bisa ada nilainya, lalu bisa download Excel juga yang menampilkan poin dari anggotanya. Untuk admin ada bisa ngeliat acara apa aja yang aktif, proposal yang sedang pending untuk quick access dan total mahasiswa.
Ini acara-acara yang sudah selesai. Kita lihat daftar acara, ini semua acara. Lalu ada acara-acara yang sudah selesai. Kita lihat detailnya. Ini kan anggotanya tadi, terus habisnya ini seleksi pendaftaran tadi. Dan untuk admin juga bisa, ya ini kayak tadi accept acara dan nolak acara. Kalau ada ini laporan mahasiswa, ini bisa lihat KPI-nya mereka, KPI kan. KPI mereka berapa, reward acara, penilaiannya. Dan kalau dari sini juga bisa dilihat reward acara dan nilainya. Milik dosen juga sama seperti yang tadi admin. Dia juga bisa ngelihat acara apa aja yang sudah selesai dan acara yang sedang berjalan. Bisa ngelihat-lihat mahasiswa dia kerja yang terlibat. Ada laporan mahasiswa juga buat melihat anak-anaknya kayak gimana. Bisa ngelihat detail lewat sama seperti tadi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.